satu yang kita tidak boleh lupa, yaitu bahwasanya di tahun 2025 ini kita sudah nggak belajar, kita sudah tidak mencari, kita sudah tidak bertanya, kita sudah tidak mengkaji. Di tahun 2025 ini kita sedang praktek, kita sedang melakukan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Untuk panjenengan yang dari Banjarnegara, selain Anjang sana atau Anjang sono, apakah ada hal lain? Apakah ada hal lain yang membuat panjenengan mengunjungi Sanggrahan Latu? Tentang hal apa itu? Setelah dan timbul kami apapun arahan apa yang harus kami lakukan untuk menyongsong hari esok ataupun masa depan yang tentunya kami masih membutuhkan sekali pelita ataupun obor seperti Bapak untuk selalu memberikan nasihat kepada kami yang ternyata sampai saat ini saya begitu mungkin belum mampu untuk melaksanakan sepenuhnya, sehingga masih banyak sekali permasalahan dalam perjalanan hidup ini yang belum terselesaikan
ataupun belum bisa tentram badannya. Mungkin banyak keliruan ataupun kesalahan dalam kami melaksanakan. Kami mohon berhenti. Tapi memang dalam kita menunjukkan langkah ataupun kekeliruan karena mohon maaf kami, khususnya saya pribadi, lupa sehari-hari ribut karena dunia saya sekarang menjadi dunia pertanian Pak. Kayaknya ribut bikin sendiri gitu loh Pak. Coba jenengan pindah di tengah situ, jenengan pindah di tengah situ. Nah, sini lagi geser. Apa yang panjenengan maksud itu kan ada di dalam diri panjenengan sendiri, dan saya sudah menunjukkan rute petanya, itu sudah saya tunjukkan. Jadi istilah kata membutuhkan nasihat, membutuhkan petunjuk, membutuhkan obor seperti wong edan bagu, itu kurang tepat. Karena nasihat yang sejati, obor yang sejati, petunjuk yang sejati itu adalah hidup panjenengan sendiri, dan hidup panjenengan sendiri itu ada di dalam diri panjenengan sendiri, bukan di luar diri panjenengan sendiri. Saya cuma memberitahu dan menunjukkan rute peta saja. Ini loh rutenya, ini loh petanya, rutenya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hanya itu yang saya lakukan. Jadi kalau panjenengan menganggap saya sosok guru, sosok pembimbing, nggak tepat. Lawang saya nggak membimbing loh. Saya kan cuma ngasih peta aja, ngasih tahu petanya, rutenya seperti ini. Cuma itu saja yang saya lakukan. Sesungguhnya yang saya lakukan tuh hanya seperti itu. Jadi saya itu nggak membimbing panjenengan, nggak ngajari panjenengan, tuh nggak. Saya hanya sekedar, saya hanya sebatas memberitahukan peta, bahwasanya di dalam diri panjenengan itu ada peta. Peta untuk menuju ke titik keselamatan, ke titik kesempurnaan, ke titik keberhasilan, ke titik kebahagiaan, ke titik ketentraman, dan ke titik apapun yang panjenengan inginkan. Nah, rute di dalam peta itu sudah saya tunjukkan. Selama ini sudah saya tunjukkan. Seperti ini, nanti belok sini, nanti lurus, setelah itu nanti belok sini. Nah, itu sudah saya tunjukkan. Ya. Jadi, makanya saya berulang kali, di dalam kajian ini, kita adalah teman seperjalanan. Yang namanya teman dalam seperjalanan itu harus saling terbuka, saling fair, ya, saling bekerja sama, saling akrab, berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Namanya teman seperjalanan kan seperti itu. Jangan pernah menganggap saya pembimbing, jangan pernah menganggap saya guru. Hormat kepada sesama teman yang satu perjalanan itu bukan hal yang aneh. Yang penting jangan pernah mengasumsi sosok wong edan bagu itu adalah guru atau pembimbing, sebab itu nanti akan mempersulit panjenengan. Karena di dalam kajian diri yang sesungguhnya itu nggak ada guru, nggak ada murid. Kalau ada guru, ada murid, berarti ada pembatas, ada sekat. Nah, kalau ada pembatas, ada sekat, ya nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Tuh.
Jadi apa yang panjenengan maksud itu sesungguhnya ada di dalam diri panjenengan sendiri. Petanya sudah saya tunjukkan, rutenya juga sudah saya tunjukkan. Jadi untuk bisa seperti yang panjenengan maksud, ya panjenengan harus berupaya sendiri untuk tidak keluar dari diri. Harus berupaya sendiri untuk tidak pernah keluar dari diri. Karena kalau panjenengan sampai keluar dari diri, berarti panjenengan tersesat. Karena petanya kan menuju ke dalam diri. Lah panjenengan keluar dari dalam diri, berarti kan tersesat. Keluar dari peta kan. Cuma itu saja. Manakala panjenengan kekeh berupaya menggunakan cara panjenengan sendiri secara dewasa, mandiri, untuk tidak keluar dari peta, untuk tidak keluar dari diri sendiri, ya panjenengan tidak perlu belajar untuk bisa membawa diri. Itu tidak perlu belajar untuk bisa menempatkan diri, untuk bisa menyesuaikan diri, untuk bisa menjaga diri. Itu panjenengan tidak perlu belajar. Karena itu sudah ada di dalam diri panjenengan. Panjenengan tinggal melakukan saja. Sudah ada. Belajar itu kalau belum ada. Jadi jenengan harus berupaya secara mandiri, secara dewasa, tanpa bantuan dari saya, untuk tidak keluar dari peta diri. Kalau motivasinya ada ribuan videonya, nggak cuma ratusan tapi ribuan videonya. Itu bentuk motivasi dari saya agar supaya panjenengan tidak keluar dari peta diri. Nah ini mau apa? Ini apakah termasuk keluar dari peta diri apa enggak? Ini datangnya tiba-tiba Pak. Setelah kadang ini memberikan tahu kalau Bapak mau ini, kok tiba-tiba ini merasa kehilangan gitu. Merasa ada yang hilang, merasa kehilangan gitu. Itu kira-kira bisa mempengaruhi keluar dari dalam diri apa enggak ya? Saya rasa itu tidak. Tidak. Saya kasih filosofi. Panjenengan melakukan perjalanan mendaki gunung bersama 2 orang teman, 3 orang dengan panjenengan sendiri, ya. Dari bawah gunung sampai berhasil mencapai puncak gunung, panjenengan bertiga, bersendaguro bersama, ya, istirahat bersama, berjalan menaiki pegunungan bersama, semuanya bersama. Nah, setelah berhasil mencapai puncak gunung, kemungkinan turun lagi kembali. Setelah sampai di rumah, kan rumahnya sendiri-sendiri. Kalau tujuannya sih sama, satu, yaitu puncak gunung. Setelah turun dari gunung ini kan tujuannya sendiri-sendiri karena memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri-sendiri. Nah, setelah turun dari gunung, kan suka ndak suka itu, mau ndak mau harus berpisah kan? Iya. Karena harus pulang ke rumahnya sendiri-sendiri. Sudah pasti kan? Iya. Momen selama melakukan perjalanan naik ke puncak gunung sampai turun lagi, jadi terkesan itu aneh nggak menurut kalian? Enggak. Nggak aneh kan? Iya. Lah terus ketika sampai di bawah gunung, kembali ke rumahnya masing-masing alias berpisah, momennya terkesan kayak macam ya emang wong selama itu kan bareng apa semua bareng ya, terus berpisah terus kayak blang. Itu aneh nggak menurut? Iya, enggak aneh. Lah terus kenapa panjenengan mengalami seperti itu, merasa aneh? Karena mungkin Ya wajar. ya wajar. Wajar gitu. Yang terpenting panjenengan tidak mempermasalahkan. Karena kalau sampai panjenengan mempermasalahkan momen-momen tersebut, ya jadi panjang, jadi masalah, dan itu panjang. Ya, jadi kemelekatan. Jadi naturalnya ya seperti itu, dan itu bukan hal yang aneh.
rahasia kehidupan di dunia. Rahasianya kehidupan di dunia itu hanya 4 pokoknya. Hanya 4 saja, nggak banyak. Hanya 4. Nah, 4 ini ranahnya adalah ranah sedulur papat ya. 4 ini ranahnya sedulur papat. Nah, kalau sedulur papat kita ini bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri, ya sulit tuh nggak ada. Sulit tidak ada, tidak berhasil itu nggak ada, sakit nggak ada, masalah itu nggak ada. Hanya itu saja. Nah, agar supaya di dalam kehidupan dunia ini senantiasa bisa membawa diri, senantiasa bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri, ya jangan pernah keluar dari dalam peta diri. Jangan pernah. Nah, karena mereka berempat ada di dalam diri kita kan. Nah, kalau sampai keluar diri ya berarti tersesat. Nah, kalau sudah tersesat, resikonya lupa diri. Nah, kalau sudah lupa diri, ya tidak akan pernah bisa membawa diri, ya kan? Tidak akan pernah bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri. Tidak akan pernah bisa lawang lupa diri. Dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dirinya hendak kemana, kan lupa. Nah, sebenarnya sesederhana itu saja, sesederhana itu saja. Lah, kategori tidak keluar dari dalam peta diri itu seperti apa? Ya, tidak pernah berhenti melakukan atau mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, seperti yang sudah dimotivasikan. Selebihnya yang mereka sendiri. Manakala kita tidak keluar dari dalam diri, ya mereka sendiri yang melakukan. Namun ketika kita keluar dari dalam diri kita, ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kan kita sendiri yang melakukan. Bukan mereka, tapi kita yang melakukan. Nah, kalau kita yang melakukan, maka kita itu memiliki kelemahan, lali, luput, udah kepondal-pondal gitu. Seperti itu. Ingat, Wong Edan Bagu itu hanya sebatas menunjukkan peta dan menunjukkan rute di dalam peta itu. Peta apa? Peta harta karun, katakanlah seperti itu. Dan harta karun itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, peta itu peta diri. Nah, apa yang sudah dikatakan sama Wong Edan Bagu itu motivasi agar supaya tidak keluar dari dalam peta diri. Bukankah kehidupan di dunia ini adalah sebuah perjalanan? Artinya membutuhkan peta, bukan? Tanpa peta bagaimana bisa berjalan? Nabrak orang peta. Bukan jalurnya dilewati, bukan tujuannya dilakukan jika tanpa peta. Dan jangan heran, peta itu kan zaman kadal, zaman kuda gigit besi. Nah, sekarang zamannya kan zamannya kuda gigit roti, zaman modern. Artinya petanya sudah berubah menjadi Google Map. Jadi jangan heran, artinya lebih mudah gitu loh, nggak ribet ya, lebih mudah, lebih simple, terus nggak malu-maluin, nggak katrok kan? Jadi jangan dibuat ribet.
Sekarang peta diri sudah modern berupa Google Map. Jadi nggak bawa rontalnya, nggak bawa rontal, nunggu tempat yang datar baru rontalnya dibuka, seret gitu. Sekarang di mana saja bisa, langsung. Jadi jangan dibuat susah, jangan dibuat sulit sendiri, jangan dibuat ribet. Tinggal nikmati saja rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika patrap samadhi, dharana samadinya diam. Dah, otomatis itu 100 meter lagi belok kiri. Google Map-nya itu ngomong sendiri gitu loh. Google Map-nya menunjukin jalan itu tadi. 50 meter lagi tujuan Anda ada di sebelah kiri, atau 10 meter lagi tujuan Anda berada di sebelah kanan. Ngomong sendiri petanya. Kalau nggak ada tempat datar ya belum bisa buka peta. Nanti kalau di dalam perjalanan ketemu tempat yang datar, nyaman, enak buat duduk, nah baru bisa buka peta, seret. Oh, ke sini. Ditutup lagi petanya, jalan. Selama jalan tuh nggak bisa buka peta itu. Itu dulu. Sekarang modern. Sekarang modern. Asalkan Google Map-nya sudah diaktifkan, kita tidak perlu ribet, ya tinggal ngikut aja. Namun semodern apapun ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya ada pada signal. Kalau sinyalnya lemah, bisa jadi tujuan panjenengan jadi kuburan. Meleset jauh dari sasaran, nyampainya di kuburan, lewatnya sawah-sawah. Itu kalau sinyalnya lemah ya. Nah, sinyal yang dimaksud di sini adalah patrap samadhi panjenengan. Kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan manakala panjenengan melakukan patrap samadhi, itu adalah sinyalnya. Tidak usah resah, tidak usah. Wong edan baku menutup diri bukan berarti wong edan baku mau mati meninggalkan dunia, itu ndak. Wong edan baku hanya menutup wejangan-wejangan secara umum. Artinya wejangan-wejangan tentang kajian diri ini sudah ndak diobral lagi seperti dulu. Dan kemungkinan di dalam hal ini penampilan wong edan baku juga akan berubah, tidak seperti sekarang ini. Hanya sebatas itu. Dan ini kesempatan untuk panjenengan dewasa, mandiri, sesuai versi panjenengan sendiri. Namun ingat, jangan keluar dari peta. Jangan keluar dari peta diri. Kalau yang lain bagaimana? Sekolah saat itu memberikan sekolah kan soal itu saat ini masih berjalan itu tidak pas ketika saya awal mengasih di sini lebih 33
dari 34 kawan kita ikut kontestasi sebuah tatanan demokrasi politik atas dasar itu menjadi saya menjadi wakil. Saya ingin meminta jangan dibangun untuk tatanan pemerintahan saat ini, karena memang ketika saya masuk di dalamnya saya merasa asing dan sempat saya merasa benci, merasa kecewa dan lain sebagainya. Misal Ya, karena tidak sesuai. dan akhirnya memang betul tatanan itu menjadi fakta masyarakat begitu terpenggalai atau tidak teruruskan bicara-bicara yang sangat tidak sesuai dengan undang-undang yang jelas. Tapi saya berterima kasih kepada pemerintahan yang berharap ada arah untuk memperbaiki, untuk keselamatan saya pribadi atau kepada saya, karena memang berat, godaannya banyak sekali dan untuk sampai di titik itu saya mencoba untuk bertahan bahwa itu yang kemarin sempat terjadi gejolak itu semua memang karena kebutuhan saya. Itu yang dimaksud pakai di luar dari kata saya sudah melakukan atau membuktikan ketika kita di luar dari kata sungguh luar biasa. Terima kasih kebutuhan saya. Mungkin itu baik sekarang saya ingin betul-betul dewasa mengaplikasikan apa yang sudah saya sampaikan selama ini. Itu jangan di sini. Karena satu merasa kehilangan ketika berbicara ingin memiliki, yang kedua saya minta bicara sama yang pertama berbicara. Apa yang panjenengan maksud juga sama, sesungguhnya ada di dalam diri panjenengan sendiri, tidak berada di luar diri panjenengan sendiri. Namun secara logis, secara logika, tahun 2025 itu kan tahun di mana spiritual Nusantara jumeneng atau kesadaran Nusantara itu berdiri. Setelah berupaya bangkit selama berpuluh-puluh tahun ya, dengan berbagai macam proses yang wow. Namun pada akhirnya di tahun 2025 spiritual Nusantara secara umum kan orang mengatakannya spiritual Nusantara. Sesungguhnya arti maksud daripada spiritual Nusantara itu kan kesadaran Nusantara. Lah Nusantara ini kan bukan negara. Ya, Nusantara itu kan dunia, Nusantara itu kan alam semesta. Nah, spiritual Nusantara yang berarti maksud kesadaran Nusantara berarti kan kesadarannya seluruh makhluk kan gitu. Pada kesadaran Nusantara yang saat ini sedang berdiri, sedang bangkit, itu kan dibutuhkan campur tangan manusia. Karena alam semesta tidak bisa bekerja sendiri. Kalau alam semesta bekerja sendiri, fatal. Ya, karena alam semesta tidak memiliki nurani, tidak memiliki rasa dan perasaan. Kalau alam semesta menilai buruk, ya dihancurkan. Kalau alam semesta sendiri yang bekerja. Nah, untuk menciptakan sebuah keindahan, untuk menciptakan sebuah keseimbangan atau keselarasan, artinya alam semesta ini kan butuh kerjasamanya manusia. Manusia yang mana Pak Web? Ya tak lain dan tak bukan adalah manusia-manusia kekudangannya Romo kan gitu. Manusia-manusia kekasih Tuhan, manusia-manusia yang dipilih oleh alam semesta itu sendiri.
di luar pengetahuan manusia itu sendiri, di tahun 2025 ini sangat banyak putra kekudangannya Romo yang dilibatkan menjadi pejabat negara. Karena itu memang alam sendiri yang melakukan, bukan manusianya itu, bukan. Ya seakan-akan sih terkesan untuk saya punya pengalaman, saya ingin mencalonkan diri jadi terkesannya. Namun sesungguhnya kalau alam semesta itu tidak memilih, mana bisa? Mana bisa? Ya. Karena memang ini sudah saatnya, karena ini memang ini adalah waktunya, ini adalah saatnya. Selama ini alam semesta kan dalam aturan yang tidak seimbang, dalam aturan keluar dari jalur. Lah, untuk para putra yang ditunjuk oleh alam semesta untuk melibatkan diri dalam kerjasama ini, ya pasti akan merasa asing. Karena apa? Karena kan masih berbau terkesan masa lalu kan, terkesan masa lalu. Nah, terus setelah masuk bagaimana? Ya itu alam semesta sendiri yang akan melakukan. Ya, kita tinggal bekerja, kita tinggal berkongsi saja. Kita tinggal tinggal bersekutu saja, bersekutu dengan alam semesta, berkongsi dengan alam semesta, manunggal dengan alam semesta. Nah, sehingganya para putra yang dipilih oleh alam, yang ditunjuk oleh alam untuk menjadi untuk menjadi bukan wakil, untuk menjadi ketua di suatu tempat, ya, untuk menjadi pemimpin di suatu tempat, itu akan mempunyai trik sendiri secara otomatis. Manakala dia itu bersekutu dengan alam, ya, berkongsi dengan alam, bekerja sama dengan alam, manunggal dengan alam. Dalam tanda kutip, kalau bahasa saya ya manunggal jati. Hanya dengan manunggal jati nanti pengetahuan khusus dan bersifat pribadi terkait alam semesta ini akan dimiliki. Jadi tidak perlu merancang langkah apa yang harus saya lakukan, perbuatan saya harus bagaimana. Tidak perlu seperti itu. Tinggal ikuti saja prosedurnya. Prosedur yang ada dalam pemerintahan saat ini apa? Ikuti aja itu. Karena itu kan wajib. Wajib. Jika tidak mengikuti, maka akan dianggap keluar undang-undang, bukan? Lakukan dan ikuti saja undang-undang yang ada saat ini. Dan alam akan memperbaiki sedikit demi sedikit. Kenapa sedikit demi sedikit? Tujuannya agar supaya tidak fatal. Kalau spontanitas fatal. Jadi tidak menutup kemungkinan panjenengan mencalonkan diri sebagai DPR. Itu bukan niat manusiawi panjenengan, melainkan ditunjuk oleh alam itu sendiri atau leluhur Nusantara milih panjenengan untuk ikut ambil bagian mengemban awalnya seperti itu Pak. Jadi tidak perlu neko-neko, tidak perlu macam-macam, dan tidak perlu merasa aneh. Mau merasa aneh bagaimana? Memang dari dulu seperti itu kan tatanan negara. Jadi tidak usah merasa aneh. Jadi jenengan tinggal berupaya memegang teguh manunggal jati dan tidak keluar dari manunggal jati. Karena hanya dengan seperti itu nanti akan terjadi kerjasama antara jabatan panjenengan yang diberikan oleh alam dengan alam semesta itu sendiri. Dengan begitu panjenengan tidak berisiko. Manusiawi panjenengan tidak akan berisiko. Dan memang tahun 2025 ini alam semesta membutuhkan itu. Karena tanpa itu bagaimana? Kejam. Alam semesta itu kejam.
Karena apa? Karena dia tidak memiliki nurani, tidak memiliki rasa dan perasaan. Jadi dia nggak peduli siapa kita, siapa lo, siapa anda. Kalau dianggap sampah ya langsung sapu. Itu alam. Agar supaya tidak terjadi seperti itu, maka putra kekudangannya Romo dibutuhkan keterlibatannya. Dan itu alam semesta sendiri yang memilih. Oke. Jangan resah. Bahkan pemimpin nomor 1 di Indonesia itu alam yang memilih. Ini pemimpin nomor 1 di Indonesia ya. Kalau bukan alam semesta yang milih, harusnya dari tahun-tahun kemarin ya. Kenapa harus tahun ini jadinya gitu kan? Kenapa? Berarti kan ada sesuatu di situ. Artinya dimulai dari atas pemerintahan, tatanan-tatanan kenegaraan yang adil dan bijaksana akan tercipta secara natural gitu ya, tanpa peperangan, tanpa ideologi. Ada banyak ya, setidak-tidaknya jadi kepala desa, karena itu memang dibutuhkan. Tanpa adanya manusia-manusia yang ditunjuk sebagai pemimpin yang berkesadaran, maka penyeleksian alam semesta yang aman, nyaman, indah tidak bisa terwujud. Nah, jadi tak perlu merancang harus bagaimana. Bolehlah merancang, tapi kalau panjenengan harus jadi pemimpin nomor 1. Merancang wong panjenengan bukan pemimpin nomor 1 di negara. Tetap udah manut sing nomor 1. Ikuti saja, karena apa yang diundang-undangkan oleh pemimpin nomor 1 negara itulah wahyu yang beliau terima dari alam semesta sebagai pengawal atau permulaan. Sebagai teman seperjalanan, saya hanya bisa berkata, jangan pernah keluar dari Manunggal Jati. Itu saja. Ada yang lain? Monggo. Dengan posisi saya itu pemerintahan, ya sebagai media, itu nantinya itu melakukan sinergisitas dengan pemerintahan sekarang. Belum program itu nanti betul-betul yang utama itu untuk larinya ke kesejahteraan masyarakat. Satu itu kemudian yang itu saya posisinya itu nanti akan mengembalikan fungsi-fungsi alam itu sendiri yang selama ini itu terabaikan, hanya diambil tidak berpikiran untuk dikembalikan sesuai dengan peruntukan. Sebetulnya sama Pak Farid. Anton Wong sudah mengingatkan
Intinya kita salah satu orang kita dijiwa. Terkadang pemikiran manusianya seperti ini, semakin kita merasakan tarikan alam semesta, kita ditemukan, mohon maaf, dipertemukan dengan manusia-manusia yang luar biasa. Tanda kutip luar biasa ini mungkin pemikirannya itu bukan pemikiran untuk kebaikan, tapi untuk diri pribadinya, dan itu tidak sedikit. Sebetulnya tidak ada yang perlu ditanyakan karena Bapak tadi sudah menjawab semua. Ini juga keluar dari PKP yang mungkin yang minta lanjut apa biar kami ada di antara itu, khususnya di kehidupan saya bisa dipertemukan dengan anak-anak untuk bisa mempererat komunikasi karena misalnya kita untuk melakukan spiritual atau kesadaran. Bukan kebangkitan, sudah bangkit ya, sudah cuman kebangkitan tuh 2024 itu masih kebangkitan, ini sudah bangkit, sudah cuman langkah dari awal dari gini, saya punya cerita. Semakin murni kesadaran saya, semakin tinggi kesadaran saya, semakin besar cinta kasih sayang saya terhadap alam semesta. Sampai-sampai saya itu sempat berpikir seperti ini. Kalau bahasa sederhananya ya, kalau Tuhan mengizinkan, kemudian Tuhan memberikan sarana kepada saya ingin membangun sebuah tempat di mana tempat itu yang nantinya akan saya jadikan tempat tinggalnya orang-orang tunawisma, orang-orang yang stres, orang-orang yang terlantar dan lain sebagainya. Semuanya akan saya cukupi, semuanya akan ada kalanya juga saya berpikir gitu, saya akan memperluas pesanggerahan sampai ke ranah resmi dalam undang-undang pemerintahan. Dan pesanggrahan itu akan saya labeli sebagai pesanggrahan gratis untuk pembelajaran spiritual lintas agama. Dan masih banyak lagi pemikiran-pemikiran lainnya. Dan itu untuk kebaikan sesama makhluk hidup di dunia ini. Namun tidak ada satupun yang saya lakukan. Saya tetap asik di dalam Manunggal Jati. Dengan pemikiran-pemikiran yang indah-indah, yang luar biasa itu tadi, tidak ada satupun yang membuat saya keluar dari ranah Manunggal Jati. Saya tetap di ranah Manunggal Jati. Saya biarkan pikiran saya berpikir seperti itu. Biarin itu cuma pikiran aja kok. Ya kan, nggak ngerasani tonggo. Jangan. Namun kan satu persatu terjadi, persatu terlaksana, satu persatu terjadi, perlahan-perlahan terjadi semua. Apa yang saya pikirkan terjadi semua. Padahal saya tidak melakukan. Maksudnya paham? Nah itu ada satu
yang pernah menyiksa saya, yaitu sebuah pemikiran. Awal-awalnya pemikiran itu tercipta dari asumsi saya ketika saya menonton siaran televisi, di mana sebuah televisi menayangkan ada orang susah, orang menderita, dibantu dengan cara dibuatkan rumah, diberi sembako, bla 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 bla, tapi dipamerkan di TV gitu. Namanya ini, orangnya ini, desanya jelas banget orang yang itu, jadi terkesan bukan ditolong tapi dipermalukan. Padahal bentuk pertolongannya juga paling 3 bulanan habislah sembakonya. Nggak ada 1 tahun rumahnya udah hancur dah. Uang rumah, asal rumah. Tapi dipamerkan di televisi. Nah itu awalnya dari situ. Muncul sebuah asumsi dalam otak saya. Kalau saya diberi kemampuan seperti itu, saya tidak akan melakukan seperti itu. Saya datangi orang tersebut dan saya mewahkan dia, saya bantu dia, saya modali dia, tapi nggak ada satupun tetangganya yang tahu. Sehingga tetangganya menganggap bahwa itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, bukan bantuan dari orang lain. Dan itu ada berapa banyak yang saya ketahui di negara kita, dan akan saya datangi satu persatu. Saya mendatanginya tidak bawa mobil, saya mendatanginya dengan jalan kaki. Mobilnya tak parkir jauh, iya di sini itu. Sampai saya tersiksa dengan pemikiran itu, sampai saya tersiksa. Tapi kenapa Tuhan Engkau tidak mengizinkanku? Kenapa Tuhan Engkau tidak ngasih modal sama aku supaya aku bisa seperti itu? Oh, itu tersiksa saya. Tapi ya ben, wong itu cuma pemikiran, nah saya tetap asik di dalam Manunggal Jati. Saya tetap asik, saya tetap meneteskan air mata ketika saya melakukan Palungguh Jati. Ketika saya melakukan Palungguh Jati, saya tetap asik dengan air mata saya. Saya tidak melakukan pemikiran-pemikiran, tidak saya lakukan. Mau melakukannya gimana? Wong duit aja nggak punya. Ya, jadi saya tetap asik aja situ. Nah, iya, ya matur suwun. Tapi walaupun tidak semaksimal itu, ada deh yang saya sudah berhasil melakukannya. Walaupun tidak semaksimal itu. Padahal saya tidak mengikuti pemikiran itu loh ya. Tidak mengikuti. Padahal itu kan pemikiran luar biasa sih kalau menurut saya. Paham ya maksudnya, paham ya? Jadi pemikiran apapun yang diciptakan oleh otakmu itu adalah cambuk agar supaya kita bersungguh-sungguh di dalam Palungguh Jati. Tanpa cambuk itu kita Palungguh Jati tidak bisa serius. Tanpa pemikiran-pemikiran itu, ketika kita melakukan Palungguh Jati, kita tidak bisa bersungguh-sungguh, tidak bisa serius, itu tidak bisa. Artinya pemikiran-pemikiran tersebut adalah cambuk agar supaya ketika kita melakukan Palungguh Jati itu bersungguh-sungguh. Karena di dalam Palungguh Jati ayat terakhirnya adalah kumpulo nunggal suci. Selesai sudah di situ. Apapun itu terselamatkan, apapun itu tersempurnakan. Artinya dibutuhkan kesungguhan tingkat tinggi di situ, dibutuhkan kesadaran tingkat tinggi di situ, dibutuhkan kesadaran suci di situ. Nah cambuknya, pemicunya ya pemikiran-pemikiran itu tadi yang bikin greget kan. Nah. Yang bikin greget. Iya. Ini kan itu. Jadi semakin kesini
kesadaran saya itu semakin bukan kesadaran pribadi, bahkan kesadaran pribadinya malah semakin hilang. Yang ada kesadaran untuk semuanya, kesadaran untuk yang lain, kesadaran untuk diri sendiri malah semakin hilang di sini. Nah ini kalau saya tidak segera menutup diri kan, saya bisa ngaku Tuhan ini, gawat itu. Bila mengetahui semua, bisa memantau semuanya, tanpa kemana-mana, tanpa ngapa-ngapain. Makanya saya harus berhenti di sini. Sudah cukup berhenti. Lihat, Mas. Hadapi apapun itu dengan Palungguh Jati. Terutama Palungguh Jati yang panjenengan gunakan sebelum melakukan patrap samadhi. Ingat, ayat terakhir Palungguh Jati adalah kumpulo nunggal suci. Itu firman tertinggi, itu firman tersuci. Artinya sebelum ayat terakhir ini harus ada kesungguhan. Kalau dalam bahasa spiritual Jawanya harus nelongso, harus nelo ing rasa, nandes. Nelongso itu bukan bersedih ya, nelongso itu adalah nelo ing rasa, nandes sampai balung sumsum. Sebelum sampai di firman terakhir, yaitu ayat terakhir, yaitu kumpulo nunggal suci. Jadi kumpulo nunggal suci itu sudah jadi di situ tuh, sudah nggak ada proses, itu sudah jadi sih. Ya berarti terima kasih Bapak yang tadinya mau dipertanyakan ternyata sudah dibukakan, dikasih jawabnya sekalian. Terima kasih. Satu yang kita tidak boleh lupa, yaitu bahwasanya di tahun 2025 ini kita sudah nggak belajar, kita sudah tidak mencari, kita sudah tidak bertanya, kita sudah tidak mengkaji. Di tahun 2025 ini kita sedang praktek, kita sedang melakukan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Nah, kita itu sedang praktek itu, bukan sedang belajar. Itu tidak boleh lupa. Kalau sampai lupa, bingung jenengan, karena tidak sedang belajar nih. Bingung jenengan sampai lupa. Kita itu sedang praktek. Saat ini kita sedang praktek. Saat ini kita sedang berbuat. Saat ini kita sedang melakukan. Melakukan apa? Melakukan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya itu. Jangan pernah lupa itu. Kalau lupa, semrawut jenengan, kacau. Dan itu tidak bisa diulang itu. Tidak bisa diulang, tidak bisa dipelajari. Nah, karena bukan sedang belajar. Rasanya kita praktek. Lah, rahasianya ada di kesungguhan kita manakala kita sedang Palungguh Jati. Nah, itu rahasianya ada di situ. Ada yang lain? Saya cukup. Tolong.
Dia bersyukurnya juga apa yang ada di kepala kita semua tadi udah diungkapkan gitu. Sama. Saya juga punya pemikiran-pemikiran. Jangan dikira oh berarti wong edan baku nggak pernah mikir. Berarti stres dong nggak pernah mikir. Sama mikir tapi kan tidak saya ikuti gitu. Tidak saya ikuti. Berarti itu hanya sekedar sebagai cambuk gitu. Iya, itu saya jadikan cambuk agar supaya saya lebih bersungguh-sungguh, lebih berhati-hati lagi ketika Palunggu Jati. Tapi itu malu. Itu ada cerita taman kalau bisa kita itu Tidak perlu sungguh-sungguh dengan melakukan patrap samadhi itu tidak perlu sungguh-sungguh. Yang harus sungguh-sungguh itu Palunggu Jatinya. Ya, panjenengan mau bersungguh-sungguh yang namanya patrap samadhi ya seperti itulah. Tidak bersungguh-sungguh yang namanya patrap samadhi ya seperti itu. Iya. Paham. Karena itu memang ada tradisinya patrap samadhi itu seperti itu. Aturannya patrap samadhi itu memang seperti itu. Jadi sungguh-sungguh atau tidak bersungguh-sungguh ya tetap seperti itu. Yang butuh sungguh-sungguh itu Palunggu Jatinya itu. Iya. izin meneruskan. Oke. Yang saya yang saya terima, pemahaman saya itu betul sampai kita najis dan rosok. Maaf dulu. Alam semesta dan seisinya berarti yang kuyung gitu. Bukan cuma yang kuyung manunggal mas manunggal manunggal jadi kalau sudah manunggal ya aku kamu aku. OKT yang tadinya dari rumah itu di dalam sini itu banyak tunak-tunak, ternyata di sini terjawab semua dan dibongkar semua gitu. Nah mungkin yang tidak bisa disadari secara umum di tahun 2025 adalah bahwa tahun 2025 itu bukan tahun untuk belajar. Jadi yang kesadarannya mengatakan saya masih belajar akan mengalami kesulitan di tahun 2025 ini. Saya sedang mengkaji ini akan mengalami kesulitan. Saya sedang mempelajari akan mengalami kesulitan di tahun 2025 ini. Karena apa? Karena tahun 2025 bukan tahun belajar, melainkan tahun kejadian. Praktek. Iya, praktek. Jadi yang masih belajar, yang sudah tidak belajar harus praktek di tahun 2025. Harus mempraktekkan apapun yang sudah dipelajari. Walaupun yang dipelajari baru sedikit, harus dipraktekkan. Kalau enggak, mengalami kesulitan. Karena alam semesta sudah bukan guru lagi, melainkan ladang untuk praktek. Ini yang dari Kalimantan bagaimana? Ya, ada ungkapan. Coba sini, maju sini. Nah, sini. Sini, maju sini. Panjenengan maju. Panjenengan dari Kalimantan lo? Oh, yang dari Sulawesi. Sudah mulai anu. Oke, siap. Punya ungkapan. Ini Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya dan ya, ada pertanyaan ya. Ungkapan. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang pertama dan ungkapan dari saya.
Yang saya rasakan, saya ini bagaikan naik ke puncak gunung tapi masih di bawah, ya kan. Helmetnya sudah ada, cuman dari tower sinyal itu masih jauh. Nah, artinya walaupun jauh ya sudah ada sinyalnya. Seperti lagu naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, aku lihat kiri kanan. Nah, aku lihat kiri kanan itu, walaupun kiri kanan itu indah, ya. Pada lagunya itu banyak pohon cemara yang indah tuh. Tetap Pak, saya tetap maju, tetap meniti setapak demi setapak, walaupun sinyalnya masih lemot. Nah, artinya tetap semangat Pak, seperti petunjuk apa atau yang digambarkan pada Google Map tadi ya. Nah, mungkin makin lama ini makin bagus, mungkin makin cepat atau makin tidak kebingungan lagi ya. Untuk sementara ini memang belum bisa berkesadaran, tapi masih belajar menyadari. Coba yang saya rasakan kalau untuk keseharian atau di dalam diri saya sudah merasakan ketenangan dibanding dulu pertama kali saya kesini masih banyak dalam keseharian ataupun masih banyak kebingungan. Nah, saat ini saya sudah merasakan hasilnya, walaupun belum sampai tujuan kan. Tahun 2025 ini kan 257, seharusnya sudah 7 itu seharusnya sudah sampai ke tujuan, tapi ternyata masih di bawah gunung Pak. Terima kasih. Ya, pengetahuan yang bagus. Ketika panjenengan selesai gembleng, pada puncaknya gembleng, panjenengan saya dampingi, saya temani, saya bantu Manunggal Jati. Panjenengan pikir itu bukan puncak, sehingga panjenengan merasa belum ada di puncak. Ya sudah Pak, tapi dalam perjalanan Tidak ada tapi di sini. sudah Pak, Itu sudah adalah merasakan. puncak. Iya, Dengerin dulu, itu adalah puncak. iya. Kok bisa panjenengan mengatakan sedang menuju puncak masih berada di bawah? Panjenengan sudah ada di puncak, dan ketika berada di puncak itu panjenengan saya temani, saya bantu. Hanya saja proses pendakiannya itu kan saya tanggung. Kalau proses pendakinya tidak saya tanggung, jenengan tidak akan mampu sampai di puncak. Agar supaya panjenengan mampu sampai di puncak, maka proses perjalanan menuju puncak itu saya pikul. Jadi jenengan naik ke puncak itu tanpa membawa apa-apa, karena bawaan panjenengan itu saya bawa semuanya. Bekal panjenengan itu saya bawa semua, jadi panjenengan itu tangan kosong naik. Makanya panjenengan tidak terasa capek, ujuk-ujuk sampai di puncak. Blek, panjenengan sudah berada di puncak. Artinya panjenengan sudah berada di puncak. Hanya saja kesadaran panjenengan belum mampu menyadari keberadaan panjenengan di puncak itu. Iya, masuk ke sadaran. Karena apa? Karena panjenengan masih sering keluar dari peta diri. Iya, itu aku. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana? Ya, panjenengan harus berupaya dengan seluruh kemampuan panjenengan untuk tidak sering keluar dari peta diri. Tidak apa-apa, keluar dari peta diri tidak apa-apa. Tidak ada larangan di situ. Itu kan hak semua, hak asasi manusia. Tapi jangan terlalu sering. Sekali-kali keluar nggak apa-apa. Nanti kalau sudah keluar kan gampang minta pengampunan kan, gampang. Nah itu. Tapi jangan terlalu sering, selagi belum mampu. Jadi panjenengan tinggal berupaya untuk tidak selalu keluar, setidak-tidaknya untuk tidak terlalu sering keluar dari peta diri. Dengan begitu
kesadaran panjenengan akan mampu menyadari kalau panjenengan itu sedang berada di puncak dan sedang berbuat sesuatu di puncak itu. Di puncak itu sedang berbuat sesuatu. Apa itu sesuatu? Wahyu panca gaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya. Ini sedang panjenengan lakukan di puncak ini. Yang naik turun itu ada maksud. Jadi panjenengan jangan ngeyel, dengerin dulu omongan saya Iya. supaya paham. Dengerin supaya paham. Jadi apapun yang panjenengan lakukan itu adalah bentuk mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman di puncak gitu. Di puncak. Nah, panjenengan tidak merasa seperti itu, nah karena kesadarannya tidak mampu menyadari semua kejadiannya. Ketidakmampuan ini terjadi dikarenakan panjenengan sering keluar dari peta diri. Jadi, agar supaya kesadarannya mampu menyadari apapun yang sedang panjenengan lakukan di atas puncak itu, ya panjenengan harus mengurangi kebiasaan-kebiasaan keluar dari peta diri. Setidak-tidaknya itu mengurangi. Ya nanti semakin panjenengan menyadari, ternyata saya sedang kerja, bukan belajar kerja. Ya, nanti kan akan muncul kehati-hatian dengan sendirinya kan. Semakin menyadari, semakin berhati-hati lagi. Semakin mencari, semakin tidak berani keluar dari peta diri. Seperti itu. Jadi jangan merasa bodoh. Jangan merasa bodoh, jangan merasa bersalah, jangan merasa salah, jangan merasa tidak mampu, jangan merasa masih belajar berjalan. Jangan, panjenengan sudah master dan sedang berbuat sesuatu di atas puncak. Nah, tinggal kesadaran panjenengannya mampu nggak menyadari kejadian-kejadian itu. Masa dilakukan sendiri nggak menyadari, kan aneh. Ya, dilakukan sendiri tidak menyadari, berarti ngelamun ya. Sama halnya ngelamun kan. Tidak merasa kok makan, tapi tidak merasa makan. Berjalan, tidur, bekerja, berpijak, tapi tidak merasa. Nah, terus siapa itu? Nah, sama dengan orang lamun. Nah, tinggal kesadarannya diperbesar dan diperkuat sehingga bisa universal dan bisa menyadari praktek-praktek panjenengan di setiap saatnya di atas puncak. Jadi kesimpulannya di tahun 2025 ini tidak ada putra kekudangannya Romo yang sudah selesai manekung atau gembleng, tidak sakti, itu nggak ada. Tidak hebat itu nggak ada, nggak cerdas itu nggak ada, nganggur itu nggak ada. Oh, sedang beraktivitas kok. Ya, sedang beraktivitas, sedang praktek. Nganggur, tidak berusaha itu nggak ada. Oh, sedang berusaha kok, bagaimana? Mengatakan itu berarti kesadarannya tidak mampu menyadari kan? Tidak mampu menyadari kejadian yang sedang dilakukan itu tadi. Karena ketidakmampuan menyadari kejadian-kejadiannya, keraguan muncul. Pertanyaan-pertanyaan muncul. Penasaran-penasaran muncul. Nah, kalau itu sudah muncul, harus belajar ulang nih. Maka ini bukan waktunya belajar. Jadi panjenengan sudah ahli, sudah bisa, dan berada di sedang praktek di atas puncak. Ya, tinggal berupaya menyadarinya saja. Jadi pesan saya untuk para kadang saya yang mungkin belum punya kesempatan, belum dipilih oleh alam semesta untuk menyelesaikan laku murni,
dengan cara manekung atau gembleng. Hilangkan pemikiran belajarmu, hilangkan. Karena walaupun panjenengan masih laku murni, panjenengan sudah praktek. Di tahun ini sebenarnya sudah praktek. Mempraktekkan apapun yang sudah dikaji, walaupun baru sedikit itu tadi. Supaya tidak mengalami kesulitan. Nah, untuk yang masih laku murni, mungkin di tahun-tahun ini ya, di tahun ini mungkin muncul pertanyaan, dan pertanyaan itu menyiksa. Masa apa sih ini, maksudnya apa sih, artinya ini apa sih, menyiksa. Akan sering mengalami hal-hal seperti itu. Kalau sampai dia bertanya, oh pasti susah dah. Semakin bingung kalau dia sampai bertanya. Muncul pertanyaan, penasaran kan, pengen tahu. Sibuk bertanya ke sana, wow, tambah bingung. Pasti tambah bingung. Agar supaya tidak bingung, apapun pertanyaannya, sebesar apapun pertanyaannya, hentikan. Cukup diam saja ketika bersamadhi, di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, mengembangkan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Motivasinya, semakin jiwa ragamu dikuasai oleh hidupnya, motivasinya kan gitu kan. Karena tahun 2025 bukanlah tahun belajar, tahun bertanya, tahun mencari, tahun mengkaji, itu bukan. Ini tahunnya praktek. Tahun praktek. Jadi kalau kesadarannya kesadaran belajar, sulit. Kesadarannya kesadaran mencari, sulit. Kesadarannya kesadaran bertanya, sulit. Kesadarannya kesadaran mengkaji, sulit. Karena ini bukan tahunnya. Ini secara awam disebut sebagai pintu tobat ditutup, ya ini. Ini maksud pintu tobat ditutup itu. Nah, ini tahun praktek. Tahun berbuat, tahun melakukan, mempraktekkan apapun yang sudah dipelajari walaupun baru secuil. Nah, untuk yang sudah manunggal jati, tinggal menyadari aja. Saya sedang praktek Wahyu Pancagaya. Saya sedang praktek Wahyu. Terus sadari itu. Jangan pernah lupa kalau sedang mempraktekkan Wahyu Pancagaya itu, jangan pernah lupa. Nah, karena tidak lupa sedang mempraktekkan Wahyu Pancagaya, nanti Wahyu Pancagaya nuntun. Nuntun sendiri. Karena sedang dipraktekkan, karena sedang dilakukan. Ini mau tanya Bapak, ini ada satu kejadian yang tadi Bapak berat tadi, ternyata semuanya sekarang lagi saya alami Pak. Ini Pak, dulu saya seorang pengusaha bangkrut yang awalnya tadinya di sini tuh niatnya lain, tapi ternyata mau pengajian. Nah, ternyata sekarang saya didudukan di petani. Tapi ada keanehan Pak, jujur saya tidak punya uang untuk membayar. Kalau di tempat saya kan itu istilahnya kalau menggarap tanah kan harus bayar dulu Pak. Sewa. Tapi alhamdulillah nggak nyewa Pak. Itu pertama satu. Sekarang Pak malah bingung, hanya yang nawarin itu Pak. Dan anehnya itu atas nama bisnis. Mau dibeli orang nggak boleh, itu malah bingung ini gimana ini Pak. Ya tinggal dijalanin aja. Aneh itu, bener-bener ini lagi saya alami ini Pak. Ya tinggal dijalani saja. Ya kalau
Kalau wahyu panca gaib yang menjalani kan nggak ada bingungnya, nggak ada ndak mampunya kan. Ini makin kesana nambah gitu loh Pak, maksudnya aneh lah bagi saya itu. Jalani saja. Oh, jalani saja. Ada ungkapan lagi. Nah, terkait contoh kesadaran yang disadari, saya ingin mengungkapkan pengalaman hidup saya. Apakah seperti itu? Kemarin saya itu beraktivitas di luar, tidak tahu kenapa hidup seperti menggerakkan, dan saya itu sebuah benteng. Tidak lama saya sampai ke benteng itu, tidak sampai 5 menit, belum sampai 5 menit, ternyata ada saudara yang mengabari saya lewat WhatsApp, dan beliau butuh bantuan terkait masalah proposal aspirasi. Dan di situ saya menjelaskan terkait proposal aspirasi sampai beliau dikasih paham dan mengucapkan terima kasih buat saya. Lalu setelah itu selesai, saya rasa ingin pulang langsung, tidak banyak beraktivitas di bengkel. iya di bengkel itu. Lalu saya makanya dari apakah ini tidak itu untuk membantu saudara saya itu. Saya menyadari seperti itu Pak. Apakah itu contoh yang sadar disadari? Bukan. Itu adalah realita ketika panjenengan mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya. Artinya kejadian itu adalah bentuk real. Bentuk realnya panjenengan sedang mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib. Dan manusiawi panjenengan berupaya menyadari semua kejadiannya sehingga panjenengan bisa menyaksikan. Seperti itu. Lah tinggal di momen terakhirnya itu panjenengan mampu terima kasih enggak? Lupa. Pertama Di momen terakhir ini panjenengan mampu mengucapkan terima kasih enggak gitu. yang pertama itu iya Nah, kalau di momen terakhir kita mampu mengucapkan terima kasih berarti sempurna. Berhasil maksudnya, berhasil. Itu yang saya maksud, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena apa? Karena apapun kejadian yang terjadi pada diri kita itu adalah bentuk real praktek mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya. Nah, dengan seperti itu kita punya kemampuan mengucapkan terima kasih atau bersyukur. Jadi bukan kesadaran, ya, bukan. Kalau kesadaran secara awam dan umum, kesadaran itu rasa rumangsa ngrasakake urip. Ini rangkaian kesadaran. Ini secara awam dan umum. Rasa, krasa, rumangsa ngrasakake urip. Itu rangkaian daripada kesadaran yang saya maksud. Namun ini secara awam dan umum ya. Jadi kupasannya, rasanya dari kelakuanmu yang berhasil engkau rasakan bahwa itu adalah gerak-gerik hidup.
Itu rangkaian penjelasannya seperti itu. Itulah yang dimaksud kesadaran. Jadi apapun gerak-gerik yang terjadi pada jiwa raga kita ini kan ada rasanya. Nah, rasanya ini ternikmati gitu. Ternikmati sehingga menjadikan jiwa raga ini tahu bahwa itu adalah hidup. Nah, pengetahuan tentang diri kita terkait kejadian ini, kita mampu mensyukuri atau mampu mengucapkan terima kasih. Jadi apapun itu tidak ada yang nggak ada rasanya. Bahkan yang tidak tersentuh sekalipun ada rasanya. Bahkan yang tidak tersentuh pun ada, apalagi nyata-nyata tersentuh. Contoh, jenengan melihat kotoran ayam, coba rasanya seperti apa? Gitu ya. Nah, rasa ini adalah bisa dikatakan kalau hidup itu layang-layang, kalau hidup itu layangan atau layangan. Nah, rasa ini talinya. Bisa ketemu? Iya, iya. Kalau hidup itu layang-layang atau layangan, nah rasa ini talinya. Oke. Nah, kalau rasa ini ternikmati berarti layangannya ketemu kan? Iya. Ya, oh iya. Ini layangan mau seperti apa saja dapat kita rasakan di tali ini ya. Bisa kita ketahui melalui tali ini. Seperti itu. Nah, semuanya itu yang dimaksud kesadaran. Semua rangkaian itu yang dimaksud kesadaran. Nah, semua manusia hidup memiliki itu. Jadi di dalam kesadaran itu komplit. Ada rasa, ada perasaan, ada pikiran, ada nurani, macam-macam komplit di dalam kesadaran itu. Ada penglihatan, ada pendengaran komplit di dalam kesadaran itu. Termasuk bayangan-bayangan itu juga ada di dalam kesadaran. Nyaman tidak nyaman. Ada di dalam kesadaran. Ada di dalam kesadaran. Ada lagi. Matur suwun. Ini apa? Bertanya lagi. Ini tentang menyambung yang tadi. Contohnya seperti ini. Tadi saya itu benar-benar di luar dugaan kita. Kalau kita nggak punya duit, kok tiba-tiba bisa kayak gitu. Yang tadinya terngiang di sini, yang tadinya dikejar malah nggak dapat. Tapi malah semakin nggak dikejar, malah yang dikejar lain. Kok malah itu datang gitu. Nah, ini apakah kita dalam naluri ini kan capek terlalu banyak kan capek ya Pak? Boleh ya, itu apa boleh apa enggak gitu Pak? Maksudnya apa dibiarin aja gitu? Pokoknya kita lakukan terus gitu. Ya,
warna biru mana Pak? Gini, 95% kehidupan di dunia yang kita alami itu kan hasil pemikiran kita sendiri. Karena apa? Karena otak kita itu adalah magnet yang akan menyerap apapun itu, bahkan yang tidak bergerak, yang akan menghisap apapun, bahkan sesuatu yang tidak bergerak. Itulah kehebatan otak kita. Dan pikiran itu kan bentuk kerjanya otak. Gitu. Nah terus, nah seperti ini. Misal contoh, hati saya ingat uang. Hati saya ingat uang. Karena hati saya ingat uang, ingatan ini akan dikirim ke otak. Ya, akan dikirim ke otak. Sehingga otak ini berpikir nah, apa yang dipikir, lah ini yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita berpikir mencari uang, ya mencari uang inilah yang akan terjadi. Mencari uang. Maksud bukan jenengan? Maksud dua opsi terjalur sekaligus makan. Jadi, nah kalau seperti itu Pak Web, ya jangan berpikir mencari uang supaya tidak mencari uang. Karena kalau sampai berpikir mencari uang, karena kehidupan kita kan ditentukan oleh otak ini tadi, hasil karyanya otak. Ya yang akan kita lakukan, yang akan terjadi adalah mencari uang. Yang namanya mencari uang kan capek. Itu kan kalau otak itu magnet sekali. Iya. Sebenarnya sesimpel itu loh ya. Animal itu. Saya kasih contoh. Hidup saya memberikan agenda kepada saya untuk melakukan perjalanan dari Pesanggerahan ke Jakarta. Ya. Perjalanan dari Pesanggerahan ke Jakarta itu kan jauh, tidak mungkin dong jalan kaki. Nah, punya kendaraan sendiri ya pasti bawa kendaraan sendiri kan. Nah membawa kendaraan sendiri, ini mau tidak mau ini mau tidak mau, otak saya akan berpikir bensinnya, nanti uang makannya, bayar tolnya, ini tidak mau loh ya. Otak saya berpikir seperti itu. Karena saya tahu bahwa otak saya adalah magnet, saya tidak mau mencari untuk beli bensinnya, mencari untuk bayar. Saya tidak mau berpikir seperti itu, karena kalau itu saya lakukan pasti saya akan mencari. Iya. Lalu terus apa yang Pak Web lakukan? Cukup tahu saja. Cukup otak saya mengetahui bahwa dari Pesanggerahan ke Jakarta itu mobilnya butuh bensin, butuh uang makan, butuh bayar. Cukup tahu saja, saya tidak melakukan pencarian. Nah kalau sudah tahu, ya sudah. Cukup tahu saja. Jangan berpikir, cukup tahu saja. Lah, yang tidak ada kaitannya dengan perjalanan justru saya pikir. Apa itu? Uang receh yang nantinya akan saya bagikan kepada para pahlawan
tanpa pangkat yang mengatur kendaraan di pertigaan, di perempatan itu kan ngatur-ngatur. Wah, itu kan pahlawan luar biasa buat saya. Saya merasa malu kalau sampai nggak bisa ngasih uang itu. Nah, itu yang justru saya pikirkan. Jadi saya berupaya mencari uang receh. Makanya saya kalau melakukan perjalanan itu sampai uang 2000-an sak bendel, rong bendel kalau melakukan perjalanan. Nah, itu yang saya siapkan. Jadi untuk bensin enggak ada persiapan. Jalan aja, seret. Dah. Nyampe di Jakarta. Ya bisa mampir di rest area beberapa kali makan. Mbuh dia caranya. Itu haknya dia. Cuma gitu dah. Ya gitu dah. Waktu mobil waktunya ngisi bensin ya bisa ngisi bensin, perut waktunya makan ya bisa makan, keluar masuk pintu tol ya bisa bayar. Padahal saya enggak berupaya untuk melakukan itu. Saya jalan aja. Lah, uang receh 2000-an yang ada kalanya 1 bendel, ada kalanya 2 bendel, ada kalanya 3 bendel. Itu 1 bendel, itu kan tebel gitu ya. Itu kembali semua. Lebih dari sekedar itu lagi. Itu bisa kembali semua. Empuh wis piye caranya, Jo? Jangan nanya, saya enggak bisa jawab. Itu yang paling tidak bisa saya lakukan ketika saya berkendaraan dan ada yang pengatur lalu lintas, bukan polisi loh ya. Kalau polisi belum tentu mau melakukan itu. Gitu. Enggak bisa ngasih itu, malu sekali. Hanya gitu. Hati-hati ya, otak panjenengan adalah magnet. Terima kasih Pak, makin paham. Yang jenengan petani kan, awas nanem bawang katakan. Ini nanti kalau ada hamanya, ada hama dah terjadi situ. Otakmu magnet. Iya Pak. Iya lah, otakmu magnet kok. Terus gimana Pak? Lah ya jangan berpikir hama. Oh. Makanya orang bijak memberikan motivasi, jangan negatif thinking, positive thinking. Karena apa? Karena otak adalah magnet. Apa yang dipikirkan oleh otak itulah yang akan kau lakukan. Ya itu Pak. Iya, Nyata ya. memang iya seperti itu. Kok bisa pas itu? Memang seperti itu. Nah, apalagi otak yang terjaga kebersihannya kan, oh keren. Keren. Otak yang belum tentu terjaga kebersihannya saja sudah bersifat magnet. Nah kalau sudah terlanjur umpamanya itu. Iya, jangan dipermasalahkan, dimaafkan. Jangan diulang. Terima kasih. Jangan Itu diulang. semua sedang dialami ini Pak. Semua itu. Dan yang terakhir itu tadi yang dipikirkan dari rumah ini Pak. Terjawab semua. Terima kasih Pak. Ada lagi. Ngomong-ngomong tapi sudah ya.
yang direkam maksudnya sudah. Yang selebihnya ya nggak usah direkam lah. Ini buat ngisi channel aja karena sudah beberapa hari kosong channelnya. Matur suwun semuanya dan terima kasih, tercerahkan.